Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dan menyembah dan memuji-Mu dengan nama-Mu yang kudus. Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh pengertian dan penerimaan. Berikanlah kami hati yang lembut, yang siap untuk diajar dan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Raya kali ini kita merayakan kebangkitan dan kasih Tuhan yang menghidupkan kita setiap hari. Adapun tema di minggu ini adalah Tuhan sumber air kehidupan. Tuhan sumber air kehidupan. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan, perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat rentuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situlah berangkat mereka lalu berkemah di lembah Jered. Dari situlah berangkat mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang dipandang gurun dan yang keluar dari daerah Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab. Di antara orang Moab ada orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke Lebah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di minggu ini, yaitu Tuhan sumber air kehidupan. Minggu ini adalah minggu letare, yang berarti bersukacitalah. Dalam bahasa Latin, dalam masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk merayakan anugerah yang hidup yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Meskipun kita tahu bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan konteks Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Hal ini adalah menggambarkan pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Di tengah kesulitan dan kehausan,
Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah sumber air kehidupan yang tidak pernah gagal memberikan kehidupan kepada umat-Nya. Sehingga Bapak Ibu, ada hal yang dapat kita lihat di dalam renungan firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama adalah kehausan di padang gurun. Di ayat 10-13, bangsa Israel berada dalam perjalanan panjang di padang gurun. Tempat yang gersang dan tandus. Mereka sudah sering menghadapi kelaparan dan kehausan. Tetapi dalam setiap kesulitan itu, Tuhan tetap hadir untuk mengarahkan mereka. Kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana kehausan fisik di tengah padang gurun itu bisa menjadi simbol dari kehausan rohani kita di dunia ini. Dunia seringkali menawarkan kebahagiaan sementara yang tidak bisa memuaskan hati kita. Seperti bangsa Israel yang merasa kehausan, kita pun sering merasa kosong, namun Tuhan dapat memberi kepuasan yang sejati. Itu yang dapat kita lihat dari yang pertama Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua adalah Tuhan menyediakan air kehidupan. Ayat 14 dan 16. Di dalam hal ini, ayat ini, dalam keadaan kehausan yang sangat parah, Tuhan memerintahkan Musa untuk menggali sebuah sumur. Ini adalah bukti kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan memberikan air kehidupan yang menyegarkan tubuh dan jiwa mereka. Pada saat itu kita merasakan kekurangan dan kehabisan harapan. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan anugerahnya melalui firman dan kuasanya yang tak terbatas. Dalam konteks letare minggu ini, kita diingatkan untuk bersukacita karena Tuhan selalu menyediakan sumber kehidupan bagi kita meskipun kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu di ayat 17 dan 20. Apa ayat yang dalam terakhir yang dapat kita lihat di dalam Bilangan 17 ayat 20 ini Bapak Ibu adalah air kehidupan yang menghidupkan. Setelah Tuhan memberikan air, umat Israel bersukacita dan memuji Tuhan. Mereka menyanyikan pujian untuk sumur yang Tuhan sediakan. Nyanyian ini bukan sekedar ucapan terima kasih, tetapi sebuah ungkapan sukacita karena Tuhan telah memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Dalam hidup kita, Tuhan juga mengundang kita untuk merayakan setiap pemberiannya, terutama anugerah hidup yang diberikannya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah air kehidupan, sesungguhnya yang menghidupkan kita secara rohani dan memberikan kita harapan yang kekal. Amin Bapak Ibu yang terkasih, amin. Sehingga Bapak Ibu, implikasi di dalam kehidupan kita adalah mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua adalah bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah memberikan air kehidupan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dengan tiga hal itu, mari kita renungkan bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan yang tidak pernah kering. Dia memberikan hidup yang sejati kepada kita, dan di dalam kasih-Nya kita diberikan anugerah untuk hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan masa letare ini, mari kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang selalu menyediakan air kehidupan bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau adalah sumber air kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mencari-Mu dan merasakan sukacita dari hadirat-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.